Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara aku membagi waktu sebagai ibu rumah tangga dengan 6 orang anak dan juga sebagai konten kreator, supaya waktu aku itu tetap semuanya maksimal. Setiap hari selalu pekerjaan itu selesai pada waktunya. Yang aku lakukan setelah sholat subuh tentunya mengaji sebentar ya teman-teman bersama dengan suami. Setelah itu aku langsung gercep ke dapur. Di sini aku biasa pagi-pagi itu masak nasi. Jangan lupa kalau masak nasi, si air berasnya ini, cucian berasnya ini jangan dibuang, karena ini sangat berguna sekali untuk pupuk tanaman ya teman-teman. Dan di sini juga aku mau bagikan tips bagaimana caranya memasak nasi yang rasanya itu pulen ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Ini tuh sedikit saja, 1 sendok teh juga udah cukup. Setelah itu langsung masukkan bawang putih yang sudah dikupas. Ini dijamin rasanya itu gurih, kemudian tidak lengket juga ketika kita masak, karena magicom aku ini magicom yang lengket ya teman-teman. Nah, setelah itu lanjut aku mencuci baju. Jadi nyuci baju ini bisa sambil masak itu teman-teman, karena kalau kita nyuci di mesin cuci kan gampang ya teman-teman, jadi gak usah ditungguin. Jadi nyuci itu bukanlah pekerjaan yang berat ya sekarang-karang ini, karena kita sudah terbantu dengan alat yang namanya mesin cuci ya teman-teman. Jadi walaupun di pagi hari pekerjaan kita banyak, tetap si cucian ini jangan sampai numpuk ya teman-teman. Jangan lupa mesin cucinya itu supaya bersih setiap hari, maka setiap kali kita gunakan itu dilap-lap saja ya. Ibu rumah tangga itu jadwalnya padat sekali ya teman-teman. Makanya kalau memang pekerjaan kita mau selesai tepat pada waktunya, kemudian kita juga mau punya banyak waktu luang untuk diri sendiri, terutama untuk mengembangkan bakat atau misalkan punya pekerjaan lain, pokoknya supaya kita lebih produktif, maka otomatis bangun kita itu harus lebih pagi dari penghuni rumah yang lainnya. Nah, biasanya aku bangun itu jam 4 ya teman-teman. Untuk bangun lebih pagi maka kita harus tidur lebih awal. Itu kuncinya ya teman-teman. Nah, kemudian supaya kita bisa memanage waktu atau membagi-bagi waktu antara pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga kemudian sebagai konten kreator, maka kita harus benar-benar memiliki jadwal yang sudah tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Dengan demikian kita tidak lagi bingung yang namanya apa yang harus kita lakukan setiap hari, karena memang sudah ada jadwal gitu teman-teman. Nah, kalau jadwal aku pagi hari, aku pasti sudah mempersiapkan untuk masak, karena memang sudah food prep ya teman-teman, jadi lebih gampang. Jadi ini kegunaan food prep itu sendiri. Kita pagi-pagi, karena pagi itu waktu yang sangat singkat, kemudian padat juga ya teman-teman, karena semua orang akan mengawali aktivitasnya di pagi hari. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga di pagi hari itu harus benar-benar sudah siap. Jangan sampai karena kita punya pekerjaan di luar yang wajib itu mengurus rumah, mengurus anak sama mengurus suami, sampai kita itu tidak masak ya teman-teman. Walau bagaimanapun masak ini harus kita lakukan dengan menu sederhana pun, kalau memang masakan seorang ibu itu pasti rasanya itu akan nikmat dimakan oleh keluarga. Dalam menyusun jadwal teman-teman, aku itu bangun jam 4 pagi. Nah, kemudian setelah bangun itu usahakan kita harus mandi.
Karena seorang ibu rumah tangga itu kalau udah terjun ke dapur maka bakalan yang namanya mandi itu lupa ya teman-teman, karena pekerjaan itu benar-benar tidak ada hentinya. Di sini aku masak beberapa menu saja ya teman-teman, dan di sini juga aku mau membagikan tips kepada teman-teman semua. Kalau mau memasak kangkung sebaiknya kita rendam dulu dengan air garam, supaya kalau misalkan ada ulet atau misalkan ada lintah, biasanya suka ada keong-keong, itu tuh langsung mati ya teman-teman. Dan bukan cuma kangkung, kita juga bisa mencuci brokoli atau salada. Nah itu tuh bagus sekali kalau kita rendam dulu di air garam. Nah alhamdulillah ini masakan aku sudah selesai ya teman-teman. Masak menu sederhana tapi begitu nikmat kalau memang kita memasaknya dengan penuh cinta. Nah ini walaupun aku masaknya di Magicom, tapi tetap saja aku itu selalu mengipas-ngipas nasinya, kalau orang Sunda bilang ngakil ya teman-teman, karena nasi akil itu lebih nikmat. Setelah itu aku sempatkan untuk nyuapin anak-anak, kalau pagi hari itu mereka kurang mood makan ya teman-teman. Tapi kata anak-anak kalau misalkan aku yang suapin itu rasanya nikmat. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah setelah anak-anak pada berangkat sekolah, ini tuh jam 8 pagi, aku langsung ke dapur lagi untuk membereskan kekacauan yang ada di dapur. Itu piring-piringnya sudah numpuk karena kita tadi udah makan pagi ya teman-teman. Bukan sarapan lagi, karena memang kita itu makannya langsung yang berat-berat gitu. Kita makan langsung nasi gitu teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, supaya kita bisa mengatur waktu antara pekerjaan ibu rumah tangga dan juga pekerjaan yang lain seperti konten kreator tadi. Nah kalau aku sendiri ini semua pekerjaan aku kasih batas waktu gitu teman-teman. Jadi supaya kita tidak terlalu terlena. Biasanya kalau memang cuci piring ini aku usahakan setengah jam aku selesai beresin dapur gitu teman-teman. Nah ini tips satu lagi untuk teman-teman, kalau memang kita mencuci penggoreng itu susah, kita panaskan dulu ya wajannya itu di kompor supaya mendidih. Nah ini setelah mendidih jadi mudah kembali ya teman-teman. Dan supaya pekerjaan itu cepat selesai ya teman-teman, kita kerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Misalkan yang tadi aku kerjakan, aku mencuci baju sambil memasak. Jadi dua pekerjaan aku kerjakan dalam satu waktu. Jadi ketika masakan telah matang, kemudian cucian juga sudah bersih. Nah setelah itu kita tinggal jemur-jemur seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh sekitar jam 9 pagi aku mulai ngejemur baju. Lumayan ini di dapur juga agak panas gitu teman-teman, tidak usah aku keluar. Alhamdulillah, karena dapurnya ini aku kasih fiber yang transparan gitu ya teman-teman, jadi bisa ngejemur di dapur. Alhamdulillah, karena dapurnya itu sudah bersih, sudah disapuin gitu, tinggal dipel ya teman-teman. Dan biasanya panas di dapur ini cuma beberapa saat saja. Kalau misalkan udah lewat dari jam 10 itu tuh udah gak panas lagi. Di sini juga aku jemur bawang karena memang teriknya itu banget. Tapi sekarang itu cuacanya kadang panas tapi langsung hujan gitu teman-teman. Nah di sini aku langsung gercep beresin bagian depan di rumah aku ya teman-teman. Ini yang tadi aku sisihkan air beras itu. Ini aku pakai untuk menyiram bunga-bunga aku ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran kenapa bunga-bunga aku itu pada montok-montok kemudian pada bagus-bagus, ini rahasianya ya teman-teman. Jadi hampir bergantian gitu, karena setiap hari, setiap kali aku masak, si air berasnya ini tidak aku buang, aku pakai. Jadi si tanaman ini bergantian ya teman-teman. Jadi tidak setiap hari aku siram dengan air beras, karena memang air berasnya itu terbatas, cuma dapat satu ember kecil saja. Nah kalau misalkan si bunga-bunga ini udah pada kering, kalau kita taruh di pot kan cepet sekali keringnya gitu teman-teman. Jadi aku siram juga pakai air kolam. Air kolam juga bagus katanya
untuk menyiram tanaman itu sendiri. Nah, biasanya kalau anak-anak pada sekolah itu di rumah sepi ya teman-teman. Di rumah aku tinggal ada anak bungsu, dia itu suka anteng kalau sendiri, dia itu biasanya nonton TV ya teman-teman kalau di pagi hari ini, atau kalau enggak dia itu suka main dengan anak tetangga. Alhamdulillah aku ini dikelilingi sama tetangga-tetangga yang baik hati. Mereka itu kadang-kadang suka ngerti gitu teman-teman. Mereka sudah suka ngambil anak aku untuk mereka asuh. Alhamdulillah ya, jadinya terbantu gitu. Nah, kalau urusan di ruang tamu pasti aku utamain ya teman-teman. Ini lebih pagi. Pokoknya pagi-pagi itu di bagian ruangan ini harus benar-benar bersih, karena seperti yang aku sudah sebutkan, kalau misalkan ada tamu yang dadakan gitu, rumah bagian depan sudah bersih, itu rasanya sudah sangat lega sekali gitu teman-teman. Kita sebagai tuan rumah itu merasa senang sekali. Jadi teman-teman, pekerjaan ibu rumah tangga itu memang banyak, tapi kalau kita sudah atur waktunya, alhamdulillah semuanya akan kita bisa pegang ya. Dan aku rasa kalau misalkan kita lakukan dengan benar-benar ikhlas teman-teman, semuanya akan berjalan lebih lancar gitu teman-teman. Karena menurut aku tujuan kita sebagai ibu rumah tangga, kalau kita sudah menjadi istri, pasti tujuannya itu kita itu ingin berbakti kepada suami, kemudian menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah itu saja tujuan kita. Dan aku sendiri teman-teman, semenjak aku menikah, aku itu jarang sekali keluar rumah. Memang kalau keluar rumah itu paling juga untuk belanja mingguan atau misalkan untuk belanja bulanan. Jadi jarang sekali yang namanya acara-acara kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Kalau kita udah nikah ya, tapi walaupun ada gitu nyempetin teman-teman, dalam beberapa bulan misalkan kita kumpul dengan teman-teman, itu tuh wajib juga ya untuk kita supaya tetap waras gitu teman-teman. Tapi sekali lagi itu bukan senang-senang untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita juga. Karena kalau kita bahagia, pasti keluarga kita juga akan bahagia. Sesibuk apapun kita sebagai ibu rumah tangga, maka luangkan waktu beberapa saat saja untuk me time ya teman-teman. Kita titipkan saja anak-anak kita kepada suami atau misalkan ke saudara. Nah, kita berangkat berbelanja misalkan barang-barang yang kita inginkan. Tips membagi waktu yang selanjutnya teman-teman, jadi selesaikan pekerjaan yang benar-benar lebih penting terlebih dahulu. Misalkan kalau aku pagi-pagi, pasti aku bereskan yang namanya anak-anak dulu. Pokoknya itu sangat penting, anak-anak pagi-pagi itu harus sudah makan. Pagi-pagi mereka itu harus sudah mandi, pokoknya perutnya kenyang, badannya bersih, baru setelah itu aku bisa melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Dan selanjutnya teman-teman, supaya kita bisa membagi waktu terus, maka kita itu harus menjaga pola tidur kita. Jadi jangan sampai tidurnya kemalaman hanya karena gara-gara kita selalu mantengin HP gitu teman-teman. Nah, usahakan tidur kita itu di bawah jam 11 malam gitu teman-teman. Karena menurut yang aku dengar, jadi kurang baik kalau misalkan kita tidur di atas jam 11 malam gitu teman-teman. Nah, aku biasanya jam 10 juga udah ngantuk berat ya teman-teman. Karena memang setiap hari pekerjaannya seperti ini, jadi cuma malam hari aku itu istirahat. Kalau siang hari aku itu tidak bisa istirahat sama sekali ya teman-teman. Bukan gak ada waktu untuk istirahat, tapi karena memang karena aku itu sudah punya 6 anak. Kemudian emang di kampung aku itu kalau misalkan habis lahiran itu jangan tidur siang gitu teman-teman. Nah, itu pepatah dari orang tuanya seperti itu. Nah, jadi lama-lama jadi kebiasaan gitu. Karena memang jarak anak aku itu pada deket-deket semua. Beda 2 tahun, ada yang beda 1 tahun gitu teman-teman. Nah, karena memang aku sudah terbiasa tidak tidur siang, jadi walaupun aku siang-siang itu terbaring, misalkan di merem-meremin itu tetap aja nggak tidur gitu teman-teman. Banyak kalian bikin. Bisa juga udah
هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. Dan ini adalah jadwal aku di malam hari setelah sholat maghrib. Biasanya ada anak-anak yang ngaji di rumah ya teman-teman. Nah itu setelah sholat isya kita itu biasanya makan malam. Dan ini rutinitas malam aku atau kebiasaan malam aku. Setiap sebelum tidur itu pasti selalu aku buang sampah, kemudian cuci piring yang kotor di dapur. Jadi usahakan sekali lagi tidak ada makanan yang tersisa di dapur, apalagi sampah. Karena kalau kita bangun tidur kemudian melihat dapur yang berantakan, itu tuh bakalan menurunkan mood kita atau menurunkan semangat kita ya teman-teman. Dan biasanya di malam hari aku itu menyiapkan baju anak-anak, kemudian membereskan juga baju-baju yang sudah disetrika. Jadi sekali lagi aku itu nyetrikanya tidak sama aku sendiri, aku nyuruh orang lain ya teman-teman, karena memang udah benar-benar tidak terpegang. Nah di malam hari ini banyak pekerjaan yang aku lakukan, tapi setelah kita melakukan banyak gerak di malam hari, akhirnya kita itu akan merasa capek dan kita pun akan tidur lebih awal gitu ya teman-teman. Ini jadwal aku sebelum tidur. Aku usahakan setiap mau tidur itu aku baca surat Al-Mulk ya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman, sebelum tidur kita usahakan membereskan tempat tidur supaya tidur kita itu nyenyak. Alhamdulillah semua kalau kita lakukan setiap hari, lama-kelamaan rutinitas ini akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kalau sudah terbiasa teman-teman, badan kita pun akan dengan refleks, pokoknya akan melakukan hal yang sama setiap hari gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.